selamat pagi anak-anak. Hari ini kita pembelajaran biologi. Materinya materi tentang ekosistem. Jadi kita membahas ekosistem sekarang. Ekosistem ini kalian sudah pernah kan di kelas pas waktu SMP. Jadi ekosistem ini membahas tentang lingkungan. Di mana lingkungan ini yang dibahas bukan hanya tentang air, tentang tumbuhan, tapi juga terkait dengan lingkungan abiotik sama biotik. Jadi abiotik itu kalau masih ingat kan katanya kalau ada kata A di depan berarti artinya tidak. Biotik artinya hidup. Berarti kalau ada kata abiotik itu hubungannya sama kita membahas tentang lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak hidup. Contohnya yang tidak hidup itu apa? Kayak air, kemudian ada batu. Sedangkan yang biotik itu adalah hidup. Jadi makhluk hidup apa saja? Contohnya adalah animalia, plante atau tumbuhan sama hewan. Kerajaan kehewanan. Hewan itu ya animalia. Nah, di sini kalian coba lihat ada habitat. Habitat tanah yang lembab dihuni oleh cacing tanah, semut, lulut, dan tumbuhan paku. Di sini cacing ini tergolong Annelida. Kan kemarin kita sudah membahas tentang apa itu namanya macam-macam hewan ya, animalia ada vertebrata sama avertebrata. Sehingga kalau cacing tanah itu masuknya dia punya bertulang belakang enggak? Enggak kan? Berarti dia adalah golongan avertebrata. Tidak vertebrata tulang belakang. Jadi hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Dia cacing tanah ini ini itu tergolong dari Annelida. Kemudian yang Bryophyta, coba dilihat dia sudah mempunyai Tracheophyta ya, sehingga dia tergolong tumbuhan yang Atracheophyta, mohon maaf. Atracheophyta. Jadi dia tergolong tumbuhan yang belum mempunyai pembuluh angkut. Jadi dia tidak punya xilem phloem. Habitat ini sangat penting untuk makhluk hidup, di mana dari habitat ini mereka dapat menentukan relung atau peranan, kemudian makanannya dia dapat semua dari habitat itu, interaksi semuanya dapat semua dari habitat itu. Kemudian ini contoh komponen biotik. Contoh komponen biotik di sini coba dilihat. Ini adalah fungi ya, ini adalah jamur apa? Basidium mycota karena dia mempunyai payung. Ya, kita sudah mempelajarinya di bab fungi. Kemudian ini adalah golongan protista. Protista, ini juga kan termasuk biotik karena dia juga dapat melakukan pembelahan diri sehingga dia dapat melakukan reproduksi. Kemudian ini adalah snake. Ini adalah ular. Jadi di sini dia itu apa? Kalau kita bicara tentang perkembangbiakannya dia ovipar apa vivipar? Ayo, apa? Vivipar itu kan hewan yang melahirkan ya. Dia tidak bertelur. Tapi kalau ovipar dia melakukan perkembangbiakan secara bertelur begitu. Kemudian di sini kalian lihat ini adalah komponen biotik yaitu tumbuh-tumbuhan plante. Oke, kita next. Ini contoh komponen abiotik ya. Kalau kalian lihat di sini komponen abiotik yang ini ada kuda ya, itu adalah zebra ya. Zebra ini yang termasuk biotik. Yang saya maksud abiotiknya ini adalah H2O-nya adalah air. Air yang diperlukan oleh makhluk hidup. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya untuk proses transpirasi dan lain-lain. Kemudian tanah atau soil ini adalah komponen abiotik yang berasal dari pelapukan batuan. Jadi tanah yang ada di dalam bumi, di atas bumi ini, itu asalnya dari mana? Itu adalah ada siklusnya, Nak. Jadi nanti kita membahas tentang itu, ada bab tersendiri. Di tanah ini adalah hasil pelapukan dari batuan, begitu. Ini adalah komponen abiotik. Nah, di sini di ekosistem juga membahas tentang interaksi. Interaksi di sini berupa ada kompetisi intraspesifik
sama predasi kalau yang dicontohkan di dalam PPT-nya Memdia. Interaksi antar individu dapat berupa kompetisi intraspesifik. Kalau intraspesifik itu artinya kompetisi di sesama spesies. Jadi saya sama kamu itu namanya intra. Kalau ada kambing sama kambing berarti juga intra. Nah, ada yang namanya bukan intraspesifik tapi ada namanya interspesifik. Kalau inter itu antara jenis yang lain. Jadi kalau misalkan ada tanaman, ada populasi yang berupa tanaman sama sapi, itu namanya intraspesifik. Begitu juga dengan semut, interaksi antara semut dengan gajah. Nah, berarti interspesifik. Kalau intra sesama. Kemudian di sini interaksi antar populasi dapat berupa predasi, kompetisi interspesifik, dan simbiosis. Simbiosis macam-macam, ada mutualisme, komensalisme, ya, ada parasitisme. Kalau predasi ini saling membunuh, jadi satunya untung karena mendapatkan makanan, tapi satunya musnah karena dimakan sama predatornya itu. Kemudian interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Kita next. Contoh simbiosis. Ini ada gambar masih ingat di bab Memdia sebelum itu plante kita membahas tentang apa? Jamur ya. Jamur. Ini dia ini termasuk simbiosis mutualisme antara lichens atau disebut dengan lumut perak dengan ganggang hijau biru atau disebut apa? Ayo. Cyanophyta. Jadi antara lichens dengan cyanophyta dia dapat melakukan simbiosis mutualisme di mana dia nantinya fungi dengan cyanophyta dia akan membentuk lichens, maksudnya Memdia. Ini kenapa kok dapat saling menguntungkan? Karena nanti jamur atau fungi ini mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan nutrisi dengan bantuan cyanophyta ini dalam melakukan daur hidupnya dalam membentuk lichens. Kemudian ini ada komensalisme antara kerang dan paus. Komensalisme ini satunya untung, satunya juga tidak merasakan dirugikan ya. Kalau parasitisme antara kutu rambut sama kulit kepala. Ini parasitisme ini sama dengan predator ya. Jadi parasitisme ini satunya diuntungkan, satunya dirugikan. Pernah ada yang kena kutu rambut? Dikasih apa? Peditok. Iya, peditok. Coba dilihat di sini. Slide selanjutnya. Dalam suatu ekosistem terdapat produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Detritivor sama saja dengan detritus ya. Di sini contoh produsen yaitu rumput. Contohnya adalah konsumennya juga zebra. Jadi ini ada tingkatan. Nah, dalam suatu ekosistem itu pasti ada siklus. Ini. Contoh produsen adalah organisme yang dapat melakukan membuat makanan sendiri. Jadi contohnya pasti mempunyai klorofil. Yaitu kalau enggak plante, tumbuhan tingkat tinggi, dia juga termasuk di perairan itu ada yang namanya fitoplankton. Kalau fito artinya tumbuhan, plankton ya plankton. Jadi tumbuhan yang dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya karena dia mempunyai kandungan klorofil. Di sini zebra ini berarti untuk apa? Dia konsumen berapa? Nah, kalau kan ada tingkatan ya. Kemudian produsen itu nanti dimakan sama konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu akan dimakan sama konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 akan dimakan sama konsumen tingkat 3 dan seterusnya. Jadi kalau di sini dilihat di gambar, zebra ini adalah konsumen tingkat 1 karena dia langsung memakan produsen berupa rumput-rumputnya ini. Kemudian untuk dekomposer di sini konsumen juga ini untuk yaitu contohnya laba-laba sama gurita karena dia makan kalau
gurita ini bisa makan nggak tumbuhan ya, tapi dia makan hewan kecil, sehingga di gurita ini dia termasuk konsumen tingkat 2 ya, atau tingkat trofik ketiga kalau gitu. Decomposer ini artinya yang dapat melakukan pembusukan atau pelapukan, contohnya adalah fungi. Of course, tentu saja fungi ini uh, fungsinya adalah untuk melapukan, sehingga dia sebagai decomposer. Kemudian detritivore, kutu kayu, ya sama saja sih. Ya, jadi ini sebagai untuk pengurai begitu. Tipe-tipe ekosistem ini sudah saya bahas di bab awal sekali, di mana ekosistem ada ekosistem perairan. Perairan ada 2 macam, yaitu perairan lotik sama perairan lentik. Kalau perairan lotik itu berarti perairan yang mengalir, kan lentik itu yang baru tergenang. Contohnya adalah bulu mata yang lentik. Sehingga kalau ada perairan, ada air yang masuk ke bulu mata yang lentik, dia ngecembeng kan, artinya dia nggak akan mengalir. Nah, itu namanya perairan yang tidak mengalir kalau lentik. Di sini kalau sungai berarti perairan lotik, danau berarti lentik, ekosistem lotik ya. Pantai pasir ini lotik ya. Terumbu karang itu juga lotik. Jadi macam-macam ekosistem air, macam-macam sekali. Ada payau, air asin, air tawar gitu. Kemudian, nah ini bioma. Bioma itu sama saja dengan ekosistem, tapi bioma ini digunakan dalam ekosistem yang sangat luas, skalanya sangat luas sekali. Namanya bukan ekosistem lagi, tapi namanya disebut dengan bioma. Bioma di sini kalian lihat hutan tropis. Ini adalah untuk Indonesia ya, kita termasuk hutan tropis. Padang rumput ini nama lainnya adalah stepa. Kalau padang rumput yang ada diselingi sama pohon namanya bukan padang rumput atau stepa, tapi namanya adalah sabana atau savana. Taiga di sini coba dilihat. Nah, taiga itu contohnya adalah hutan konifer ya. Hutan konifer atau hutan jarum. Kenapa hutan jarum? Karena dia didominasi sama tumbuhan yang runcing. Contohnya adalah cemara sama pinus. Tundra ini ekosistem yang dimana suhunya itu sangat dingin. Ada 2 macam, masih ingat? Tundra arktik sama tundra alpin. Kalau alpin untuk pegunungan, kalau arktik untuk ekosistem yang ada di daratan. Jadi contohnya adalah Antartika seperti itu. Gurun ini ekosistem yang sangat panas ya, sehingga kalau tumbuhan ada di situ disebut dengan tumbuhan xerophyta. Ciri-cirinya yaitu tumbuhannya mempunyai kutikula atau lapisan lilin yang sangat tebal, kemudian stomatanya sangat sedikit karena itu berfungsi untuk mengurangi penguapan atau transpirasi. Ini savana. Savana atau sabana ini disebut dengan hutan padang rumput, tapi dia diselingi sama pohon begitu. Ini ekosistem buatan. Sawah merupakan ekosistem buatan. Kita bisa membuat lahan yang awalnya tidak gembur, kemudian dapat ditanami, kemudian digenangi air, ya sudah bisa menjadi sawah. Ya, bisa juga sawah nanti diolah menjadi perkebunan juga bisa. Itu nanti ada di ilmu tanah kalau kalian mempelajari hal itu. Ini rantai makanan. Rantai makanan adalah proses dimakan antara satu individu dengan individu lain. Ya, jadi contohnya adalah rumput sebagai produsen, kemudian belalang ini sebagai konsumen tingkat pertama. Nah, ini yang saya jelaskan waktu di slide sebelumnya. Padahal sebagai konsumen sekunder atau konsumen kedua, burung elang sebagai konsumen ketiga. Coba dilihat, nah. Produsen ini disebut dengan tingkat trofik pertama. Konsumen primer disebut dengan tingkat trofik kedua. Konsumen kedua ini disebut dengan tingkat trofik ketiga, kemudian konsumen tersier atau konsumen ketiga ini disebut dengan tingkat trofik keempat. Jadi jangan terkecoh kalau ada soal tingkat trofik kedua ditunjukkan sama siapa? Konsumen tingkat kedua. Salah. Jadi kalau tingkat kedua itu jawabannya konsumen primer begitu ya. Ini jaring-jaring makanan sama saja dengan rantai makanan, hanya saja kalian jangan bingung. Kalau di jaring-jaring makanan ini lebih kompleks, dan jaring-jaring makanan inilah yang biasanya ada muncul soal tentang tingkat trofik yang Mem Dia sebutkan tadi ya.
Ini lebih kompleks, jadi jaring-jaring makanan ini adalah kesatuan dari rantai makanannya. Aliran energi dalam rantai makanan, ini aliran energi, jadi makanan dari produsen dimakan sama konsumen tingkat pertama itu akan ada aliran energi seberapa yang kamu dapatkan dari produsen itu, dan juga alirannya lagi konsumen tingkat pertama dimakan sama tingkat kedua, aliran energinya seberapa sih, seperti itu. Itu namanya aliran energi ya yang didapatkan. Piramida ekologi ini namanya piramida, berarti dari bawah sampai ke atas itu ada pengerucutan ya. Jadi produsen ini dia adalah yang paling banyak energinya. Sampai ke atas, energi yang didapatkan semakin sedikit karena apa? Karena hubungannya sama keberadaan masing-masing tingkat traffic. Jadi yang paling banyak harus produsen. Kalau misalkan produsennya nggak tinggi, gimana caranya untuk konsumen tingkat pertama ini atau konsumen konsumen primer ini mendapatkan makanan kalau misalkan produsennya sedikit begitu aliran energi ya. Ini piramida jumlah, jadi semuanya sama. Piramida energi, piramida jumlah, piramida biomasa. Semakin ke atas, maka energi yang didapatkan semakin sedikit, maka biomasa yang didapatkan juga semakin sedikit, maka jumlah yang didapatkan juga semakin sedikit. Pokoknya kalau semakin ke atas piramida itu semakin mengerucut, artinya jumlah yang didapatkan juga semakin sedikit begitu ya. Nah, ini daur air. Daur air ini hubungannya sama siklus ya. Jadi nanti ini saya jelaskan waktu pertemuan selanjutnya saja kalau kita sudah ketemu. Daur karbon juga. Daur karbon ini juga penting sekali. Nah, kalau daur nitrogen inilah yang biasanya dikeluarkan waktu ujian nasional atau waktu kalian mengikuti tes. Daur nitrogen ini hubungannya sama gimana sih nitrogen itu didapatkan? Kita ada nggak sih nitrogen gitu? Di dalam tubuh kita ada nggak sih nitrogen? Pasti ada, karena kita makan makanan dari planti, dari animalia, dia itu sudah ada nitrogen. Dari mana? Dari fiksasi di udara. Fiksasi di udara, nitrogen itu sebenarnya nggak ada di tanah, nah, adanya di atas udara. Jadi, gimana caranya biar udara, nitrogen yang ada di udara ini dapat masuk ke dalam tanah? Yaitu, satu lagi, kita kembali ke mikroorganisme dengan bantuan rizobium, yang artinya rizobium itu nanti mampu melakukan pengikatan nitrogen, namanya fiksasi nitrogen gitu. Nanti saya jelaskan lagi lebih dalam. Dan fosfor sama saja dengan fosfat. Fosfor itu berasal dari batuan ya, atau proses sedimentasi, pelapukan dari batu-batuan sehingga nanti dia ada fosfat anorganik, organik yang menjadi ion begitu. Sulfur ini juga penting. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Suksesi ya, suksesi ini sudah saya jelaskan waktu kita membahas tentang lichens, bahwa suksesi itu adalah proses perubahan terjadinya keadaan di mana keadaannya yang awalnya rusak, dia akan menjadi normal kembali. Ada dua macam, suksesi primer sama suksesi sekunder ya. Suksesi primer itu yang artinya dia rusaknya parah, tidak ada kehidupan sama sekali, tapi kalau sekunder itu masih ada sisa makhluk hidup yang dapat bertahan. Di sini contohnya adalah untuk primer adalah meletusnya gunung berapi, kalau sekunder di sini contohnya adalah kebakaran. Oke, kita berakhir di sini. Misalkan ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas atau terlalu cepat Mem dia menyampaikan, silahkan menghubungi Mem dia secara pribadi, bisa WA. Dan jangan lupa di sini ada penugasan, silahkan dilihat kita bergabung di Classroom ya, Google Classroom. Di situ nanti akan Mem dia akan mengabsen kalian dan juga ada penugasan yang harus dikumpulkan. Saya kasih waktu 30 menit dari sekarang. Oke, tetap semangat belajarnya di rumah ya. Jangan mengeluh, jangan keluar rumah. Stay safe. Jaga diri kalian baik-baik dan jangan lupa tetap rajin untuk membaca buku paket biologi ya. Oke, thank you. Assalamualaikum.